Yang nggak boleh terlambat itu setidak-tidaknya dua perkara, Bapak Ibu. Ingat ya, yang nggak boleh terlambat itu dua perkara. Setidak-tidaknya satu, berbuka puasa, nggak boleh telat. Buka puasa itu duluan nggak boleh buka puasa jam 4 sore, nggak boleh. Nggak boleh juga kita belakangan, sudah azan maghrib disuruh makan minum nggak mau, nanti jam 12 malam masih kuat sekarang. Haram hukumnya sengaja menunda buka puasa. Yang kedua, yang nggak boleh duluan, nggak boleh terlambat adalah Idul Fitri, Idul Adha. Yang pertama tadi berbuka nggak boleh duluan, nggak boleh juga belakangan. Yang kedua Idul Fitri nggak boleh duluan, nggak boleh belakangan. Yang namanya Idul Fitri wajib bersama pemerintah. Ini banyak orang nggak paham ini, Pak. As-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Yang namanya mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri wajib bersama pemerintah. Jadi mulai sekarang jamaah Al-Ma'arif gak boleh bingung. Kalau ada ormas mengumumkan hari raya dewek, kalau ada ormas mengumumkan Idul Fitri sendiri, lo kok beda sama pemerintah? Jawabannya yang benar ikut pemerintah. Dan haram hukumnya mulai puasa dan hari raya beda dengan pemerintah. Apa sih susahnya ngikut manut aja sih, Pak? Kalau pemerintah benar, alhamdulillah. Kalau pemerintahnya salah, bukan dosa kita, tanggung jawab pemerintah. Jadi jangan ada lagi yang lebaran duluan, puasa duluan, atau belakangan. Harus membersamai pemerintah. Dan hanya di Indonesia Raya tercinta ada yang lebaran duluan, ada yang belakangan. Hanya ada di Indonesia Raya tercinta kok ormas bisa menetapkan hari raya. Nah, hanya saja saya hendak menegaskan pada kesempatan kali ini sebetulnya, nah ini wajib paham kita, wajib tahu orang Islam. Tak ulang lagi, wajib tahu orang Islam bahwasanya itsbat, penetapan awal puasa Ramadan, ikhbar dan pengumuman awal Ramadan dan Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hak kewenangan pemerintah. Makanya hanya ada di Indonesia Raya tercinta ini ormas kok menetapkan puasa dan hari raya. Tak ulang lagi, hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Negara-negara Arab, 21 negara Arab, Pak, yang menetapkan puasa dan hari raya itu pemerintah. Isbat dan ikhbarnya juga, yang menginformasikan, mengumumkan juga pemerintah. Nanti ormas-ormas tugasnya mensosialisasikan. Itu tugas ormas sebetulnya, bukan justru malah menetapkan beda dengan pemerintah, mengumumkan yang berbeda dengan pemerintah. Bahkan kalau di Arab, menetapkan hari raya beda dengan pemerintah dihukum pancung. Di Arab dihukum pancung. Karena mengapa? Dianggap sengaja menyelisihi pemerintah yang sah. Dianggap bughah. Nah, ini orang Islam wajib tahu ini. Kecuali di negara liberal dan minoritas muslim kayak Amerika misalnya, Eropa. Di negara liberal, negara nggak ngatur agama. Jadi ormas keagamaan, tapi ormas keagamaan itu pun atas SK pemerintah. Jadi kalau di Amerika yang mengumumkan nanti siapa? Ormas yang mewakili umat Islam. Itu yang mengumumkan nantinya. Itu pun ditunjuk oleh pemerintah penentuannya. Ketentuan ormas tersebut. Benarkah dia merepresentasikan mewakili umat Islam di Amerika atau tidak?
Tapi di negara-negara muslim atau mayoritas muslim, termasuk di Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia misalnya, mereka semua mengikuti hari raya berdasarkan ketetapan pemerintah. Nah, terkait dengan ini saya kuatkan dulu dengan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas." Ini ada beberapa matan ini. Kalau bahasa terjemahan kasar, textbooknya begini: as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu adalah hari kebanyakan orang berpuasa. Idul Fitri itu adalah hari kebanyakan orang beridul fitri. Idul Adha itu adalah hari kebanyakan orang sudah beridul adha. Artinya nggak boleh kita beda dari orang kebanyakan secara harfiah begitu, secara tekstual begitu. Nah, hadis ini kemudian ilatnya, esensi hadis ini adalah innama ma'na hadzal hadis, sesungguhnya semata-mata makna dari hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jama'ati wa idhamin nas. Mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah, dan haram hukumnya beda dengan pemerintah. Wa idhamin nas, dan mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Ini Pak, 4 madhab enggak ada perbedaan pendapat. Kalau kunut subuh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali enggak kunut, itu khilafiyah. Ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i pakai usolli, Imam Hambali enggak pakai usolli, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang azan Jumat 2 kali, ada yang azan Jumat sekali, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang tarawehnya 2-3, 4-1, ada yang cuma 11, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi kalau menetapkan hari raya dan puasa tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat, sepakat ulama, itu kewenangan pemerintah, dan haram hukumnya berpuasa dan berhari raya beda dengan pemerintah. Dan ini harus disosialisasikan biar umat ini tidak bingung. Nah, kalau pemerintah benar mengumumkan hari raya dan puasanya, alhamdulillah. Tapi kalau pemerintahnya salah, ya dosa pemerintah bukan dosa kita. Kan enak, Pak. Jawab aja di akhirat nanti, yang ngumumkan bukan saya ya Allah. Kata Allah, siapa yang ngumumin? Menteri Agama ya Allah. Nanti saya panggil Menteri Agama, kata Allah. Ya, urusan begini juga sebetulnya pada dasarnya enggak ada salah benernya, Pak. Benar semua ijtihadnya itu. Yang penting pakai ilmu gitu. Saya tidak mau masuk ke pembahasan ru'yat dan hisab, karena saya bukan pakar ru'yat, saya bukan ahli ru'yat loh. Saya juga bukan ahli hisab, kan begitu. Kita ini kadang-kadang belagu ngomongin ru'yat, padahal nggak ngerti ru'yat. Hilal aja nggak ngerti apa itu hilal. Udah ngeliat hilal belum? Udah, besar tinggi hitam, rambutnya keriting, kata dia. Oh, Pak hilal ternyata. Kita hilal nggak ngerti, hisab itu nggak ngerti, karena itu hitungan. Harus yang pakarnya betul itu. Saya nggak mau masuk ke perdebatan itu. Semua ada pakarnya, itu ilmu keilmuan semua. Tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, yang benar menurut fikih agama, menurut ajaran Islam, ma'al jamaah, itu berhari raya maupun puasa wajib bersama pemerintah. Dan menurut akidah serta madhab dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ada 6 perkara di antaranya yang harus ngikut pemerintah. 6 perkara. Walaupun kita ini negara demokrasi, artinya 6 ini tidak mengikat, Pak. Tapi kalau kita menyadari kayak di negara-negara Arab, 6 ini dipakai. 6 perkara yang wajib ngikut ke pemerintah. 1, as-sholah. Sholat
itu wajib ngikut pemerintah. Ini urusan ibadah loh Pak, sholat. Nah kemudian ulama menjelaskan ai fil masjid, yakni sholat di dalam masjid itu wajib bersama pemerintah. Makanya kalau di negara-negara kayak Arab Saudi tidak boleh satupun masjid yang mengamalkan madhab selain pemerintah, selain madhab yang diamalkan pemerintah. Maka di Arab Saudi semua masjid bermadhab Hambali. Bismillah disirkan, subuh nggak pakai doa kunut, kan begitu? Dia pakai madhab Hambali. Kalau bapak ibu kunjung ke Rusaifah, madrasah Syekh Maliki, di situ ada Pak ulama keturunan Imam Hasan cucu Nabi. Jadi keturunan Imam Hasan cucu Nabi kumpul di sana, kaum Alawi. Di sana bermadhab Syafi'i. Cuman beliau tidak bisa jadi imam di masjid. Bahkan tidak bisa jadi khotib di masjid. Walaupun ulama besar. Itu Syekh Maliki itu Pak, atau Syekh Muhammad. Syekh Maliki, Syekh Muhammad waktu meninggal dunia, dari Masjidil Haram ke makam itu macet, tutup jalan. Enggak ada yang bisa jalan, penuh jutaan manusia. Jadi keranda itu enggak dibawa pakai ambulan, cuman dari tangan ke tangan sampai ke pemakaman, saking ulamanya beliau. Cuman beliau enggak bisa jadi imam Masjidil Haram. Karena ngapa? Beliau bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab Hambali. Itu aturan kalau di negara Islam. Malaysia, Brunei Darussalam itu ngikut begitu juga. Semua masjid di Malaysia wajib bermadhab Syafi'i. Semua masjid di Brunei Darussalam wajib bermadhab Syafi'i. Makanya Abu Bakar Ba'asyir waktu kabur ke Malaysia, dikejar Pak Harto dulu, nggak bisa bikin masjid di Malaysia, nggak bisa bikin pesantren, karena Malaysia ketat. Kalau mau bikin sekolah, bikin pesantren wajib bermadhab Syafi'i. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir nggak mau bermadhab Syafi'i. Sampai di Orde Reformasi Abu Bakar Ba'asyir balik lagi ke Indonesia, bikin pesantren Al-Mu'min di Nguruki Solo. Karena dia nggak bisa bikin di sana. Yang berikutnya, nah ini hukum yang harus kita ketahui. Sebetulnya mendirikan masjid itu wajib atas izin pemerintah. Makanya di sini ingin saya katakan Bapak Ibu, satu-satunya negara yang bebas bikin masjid hanya Indonesia. Yang penting punya tanah, punya duit, bangun masjid tanpa IMB. Kita harus akui Bapak Ibu, mungkin 80% lebih masjid di Indonesia ini enggak punya IMB. Yang punya IMB itu mungkin Jakarta doang ya Pak ya, karena daerah itu sempit sekali kan. Bahkan kalau kita di Lampung ini kadang-kadang semau-mau bikin masjid, saingan malahan. Ada masjid itu jaraknya cuma 15 meter di Sukarame itu kan. Kalau Jumatan saingan. Kalau di Arab nggak bisa. Masjid hanya pemerintah yang bisa mendirikannya. Brunei juga begitu, Malaysia juga begitu. Hanya pemerintah yang bisa mendirikannya. Ini penting pengetahuan buat kita. Makanya nggak salah kalau kita bikin masjid, setidak-tidaknya kita buat tata krama, ya harus izin. Sebaiknya sedemikian rupa ke kelurahan. Mana jalurnya Pak? Ke Kementerian Agama, KUA dan lain sebagainya. Yang kedua, wal Jumatan. Jumatan itu wajib atas izin pemerintah. Itu Jumatan. Makanya kalau mendirikan Jumatan, kalau menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu pemerintah yang menentukan masjid yang dipakai Jumatan. Makanya kalau zaman dahulu itu kan masih banyak masjid Pak di daerah Jawa Barat itu yang dia nggak dipakai Jumatan. Karena mereka sepakat kalau Jumatan di masjid jamiah, kan begitu. Masjid biasa nggak dipakai Jumatan. Di Jumatan pemerintah yang menentukan. Dan amaliyah Jumatannya ngikut pemerintah. Kalau pemerintahnya madhab Hambali, amaliyahnya madhab Hambali. Kalau pemerintahnya madhab Syafi'i, amaliyahnya madhab Syafi'i. Dua. Yang ketiga, yang wajib ikut pemerintah tersebut adalah mulai puasa dan hari raya. Wajib ikut pemerintah. Nggak boleh sama sekali punya hari raya beda dengan pemerintah. Makanya kita ini kadang-kadang orang yang ngotot betul beda itu Pak, itu mungkin kalau kata orang itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh.
Coba kalau dia pernah tinggal di Arab baru paham dia. Pernah tinggal di Mesir baru paham dia. Pernah tinggal di Malaysia, pernah tinggal di Brunei Darussalam baru paham. Oh ternyata hanya Indonesia yang banyak orang ngeyel ini ternyata. Hanya Indonesia. 3 ya. Yang keempat, yang harus bersama pemerintah tersebut adalah jihad. Nah ini penting diketahui, karena semua orang klaim jihad. Jadi menurut hukum Islam, yang punya hak kewenangan memerintahkan jihad hanya sultan. Sultan itu bukan gubernur, Pak, karena gubernur nggak bisa ngatur Kapolda, gubernur tidak bisa ngatur Danrem, nggak bisa. Sultan itu kepala pimpinan tertinggi di sebuah negara, presiden. Makanya kedudukan presiden itu tinggi sekali. Karena apa? Dia panglima tertinggi. TNI di bawah dia, Polri di bawah dia, bukan mitra. Kan kalau kepala daerah itu kan TNI Polri mitra bagi dia. Tapi kalau bagi presiden, TNI Polri itu bawahan dia, atas dalam perintah dia. Makanya panglima tertinggi di negara kita ini presiden, siapapun presidennya. Maka perintah jihad hanya bisa dikeluarkan oleh presiden. Jadi kalau ada orang berjihad, perintah Imam Samudra misalnya, Pak, jihad perintah Abu Bakar Ba'asir misalnya, kan itu nggak sah jihadnya. Kalau mati sangit, dia bukan mati syahid. Harus kepala negara yang memerintahkan jihad. Kemudian yang berikutnya amar ma'ruf nahi munkar, itu di tangan negara. Makanya penting orang baik itu harus punya kekuasaan, karena tegaknya amar ma'ruf, tercegahnya kemungkaran kalau orang baik punya kekuasaan. Memang harus sedemikian rupa. Ya nahi munkar kalau kita nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa nahi munkar. Paling cuman bisa nyeramahi saya ini. Yang bisa nahi munkar itu polisi, betul nggak kira-kira? Karena polisi yang punya pistol. Polisi itu penegak hukum, dia punya kewenangan. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu dipimpin oleh pemerintah negara. Nah kemudian yang berikutnya, sudah dapat berapa itu? 5 ya, sudah dapat 5. Poin yang keenam, haji. Haji itu wajib atas pimpinan pemerintah. Manasik haji pemerintah yang menentukan. Nah tinggal pemerintah menentukan selama di negeri kita. Begitu masuk ke Arab Saudi, semua wajib ikut Arab Saudi. Ini hukum. Ya kalau semua rombongan haji dari berbagai negara ngotot, kami nggak mau ikutan aturan Arab, mau ikutan Indonesia aja, hancur Pak, hancur. Jangan macam-macam. Selama di Indonesia kita ikut pemerintah kita. Begitu sudah sampai Arab Saudi, ikut pemerintah setempat. Makanya fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, kalau terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara-negara lain, fatwanya apa? Bagi warga negara lain yang sedang di Saudi wajib beridul adha dengan ikut pemerintah Arab Saudi. Tapi bagi yang di negaranya masing-masing, ikut di negaranya masing-masing. Dan bagi warga negara Arab Saudi yang sedang di negara orang, maka dia harus beridul adha sesuai dengan ketentuan negara tersebut. Makanya Pak, kedubes Arab Saudi, konsulat-konsulat mereka, duta-duta mereka, duta besar mereka, sholat idul adhanya nggak pernah barengan kerajaan Saudi, selalu ikut Indonesia. Itu hukum fikih yang harus dipahami oleh segenap kaum muslimin. Ini penting untuk saya sampaikan agar nggak bingung nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan.